Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak gak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah gak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Mari saya tanya, aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebih dari 3 jam kita kumpul bersama di dalam virtual Zoom webinar Agama Cinta dan N4G DKI Jakarta pada edisi ke-88 ini. Tiada ungkapan dan kata kecuali rasa terima kasih kami kepada seluruh narasumber yang hadir di dalam acara webinar ini. Yang pertama kepada Bangda yang ganteng, orang Manado, yang jelas bukan orang Madura, sebab kalau Madura kulitnya coklat ya, yaitu Bang Andre Vincerwenas MM, MBA, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif LKSP Jakarta, yang tadi membahas tentang kasus Rafael membuka kotak Pandora kejanggalan kekayaan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Jangan tebang pilih. Ayo bersihkan semua pejabat korup di Indonesia. Yang kedua disampaikan oleh Bapak Chandra Emerullah, SEMPA PhD, Lektur Esa Unggul University Jakarta Indonesia, pensiunan pejabat Kemenkyu, subtema penerimaan pajak untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhardi Karijanto, SEMM, pensiunan pejabat Kemenko dan juga sekjen daripada Relawan Ninja Negeriku Indonesia Jaya. Subtema pajak kewajiban sekaligus sumbangsi warga negara untuk kemandirian bangsa. Dan tidak kalah menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Sugeng T. Santoso, Teguh Santoso, SHMH, advokat Ketua IPW, Indonesian Police Watch, subtemanya KPK dan penegak hukum, bongkar dan usut tuntas ya temuan PPATK, kejanggalan transaksi 300 triliun para pejabat di lingkungan Kemenkyu ataupun di tempat-tempat yang lainnya. KPK mau atau tidak tergantung daripada goodwill KPK tersebut, kata Pak Sugeng T. Santoso tadi. Dan juga terima kasih kepada Bang Rusli Sudin yang mewakili Bapak Togi ya, Bapak Togi Hamonangan, karena tidak bisa hadir diwakili oleh Bang Rusli Sudin selaku Sekretaris N4J atau Nusantara untuk Jokowi DKI Jakarta. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, banyak yang bertanya kepada Gus, mengapa di saat Pak Jokowi ini kok banyak masalah? Ya, orang tergantung dari mana melihat sudut pandangnya. Kalau menurut Gus, Bapak Jokowi ini presiden kita adalah orang yang ikhlas, orang yang tulus untuk membangun bangsa dan negara ini. Sehingga kebobrokan-kebobrokan yang ada pada bangsa ini, yang mana kita ini lama dijajah oleh Belanda,
sistem divide et impera, dan juga permainan money politik, dan juga money yang lainnya, ini banyak berperan pada mbah-mbah buyut kita dulu. Ya. Sebab apa? Di zaman kolonial Belanda ini, uang dijadikan alat untuk merekrut orang-orang yang sekiranya punya kedudukan di daerah tersebut. Kalau tidak mau, mereka diadu domba. Yang menang, mereka jadikan pimpinan ataupun kepala daerah di tempat tersebut. Yang tidak mau, mereka adu domba. Dan juga sistem-sistem permainan uang yang ada ini. Dan ini ada pada jiwa-jiwa anak negeri kita yang lama dijajah oleh Belanda. Sehingga korupsi, pungli, pungutan liar, dan lain sejenisnya ini sesuatu hal yang lumrah pada bangsa dan negara ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muhardi tadi, jika sekiranya tidak ada kebusukan daripada pegawai pajak, dan juga tidak ada kejelekan daripada orang-orang wajib pajak ini, maka Indonesia bisa menjadi negara terkaya di dunia. Tetapi Allah tidak diam melihat apa yang diperjuangkan Pak Jokowi ini dengan ketulusan, dengan keikhlasan untuk membangun Indonesia ini sesuai daripada harapan pendiri bangsa, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu persatu kasus dengan kehendak Allah, kaifa sa'a bima sa'a. Gak tahu bagaimana cara Allah dan bagaimana Allah membuatnya, terbongkarlah. Presiden Jokowi begitu percaya kepada Kapolri kita, Bapak Listio Sigit, sehingga beliau diangkat untuk menjadi Kapolri. Dan sama-sama kita lihat, insya Allah ya, dengan ainun nador, dengan pandangan mata yang tampak, yang jelas, yang zahir ini, Jenderal Listio Sigit adalah orang baik. Tetapi yang di bawahnya ini masih banyak yang tidak bisa mengikuti gerak pola langkah reformasi perbaikan baik pimpinan tertinggi bangsa ini, yaitu Presiden Jokowi maupun Bapak Listio Sigit. Sehingga jenderal-jenderal yang merusak citra nama kepolisian satu persatu dibongkar oleh Allah. Ya, baik itu kasus Sambo sampai kasus Minahasa. Ya, ini menjelekkan nama orang Minahasa, padahal hanya lahir di Minahasa. Ya, seperti kata Pak Ade Vincent Wenas tadi, ya, kasus Sambo ditengarai bandar, ya, pemegang bandar judi atau 303 dibongkar oleh Allah hanya melalui kasus yang tidak jelas sehingga terjadi pembunuhan semacam itu. Kenapa Gus katakan tidak jelas? Karena sampai detik ini motif pembunuhan tersebut masih tanda tanya besar. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, dengan melalui ketok palunya hakim diputuskan Sambo dihukum mati. Begitu juga jenderal yang mana menaungi para bandar-bandar gede narkoba ini ditangkap, ya, oleh Allah melalui, ya, mantan pacarnya ataupun istri sirinya. Luar biasa, ya, Allah bekerja untuk kebaikan Indonesia melalui pemerintahan Presiden Jokowi ini. Dan juga yang tidak kalah lucunya, ya, dan inilah kehendak Allah untuk memperbaiki Indonesia melalui Presiden Jokowi. Bagaimana bangganya Presiden Jokowi kepada ibunda kita, Kemenku Ibu Sri Mulyani. Begitu percayanya, sering sekali Presiden Jokowi ini mengandalkan dan memuja kepada Ibu Sri Mulyani.
Tetapi di situ ada ulat-ulat busuk, anak buah daripada Bu Sri Mulyani ini diangkat oleh Allah dengan kehendaknya, dengan kun fayakunnya Allah, hanya melalui seorang anak dari salah satu pejabat di Dirjen Pajak. Ya, masih ABG ini. Mentang-mentang jadi orang kaya, ya. Mungkin naudzubillah summa naudzubillah ya, rezekinya nggak berkah atau bagaimana, Allahu a'lam ya. Kita sebagai orang Islam tidak boleh memvonis seseorang. Vonis itu hanya milik Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin ya. Bukankah Allah sebijak-bijak di dalam memberikan hukuman ataupun keputusan? Yang jelas melalui anaknya ini terbongkarlah kotak Pandora seperti kata Bang Ande Vicenwenas tadi, ya. Dari kasus yang tidak masuk akal, seorang anak, ya, berantem, mukulin, menganiaya. Yang dianiaya siapa? Pengurus NU di Jakarta. Padahal NU baru saja melakukan apa? Perayaan 1 abad NU. Ya, kebahagiaan itu belum hilang. Ternyata ada kabar anak salah satu dari pengurus NU ya di Jakarta ini, yaitu tepatnya pengurus anak buahnya dari Gus Yakut, yaitu Banser. Banser ini adalah apa? Garda depan penjaga ulama-ulama NU atau pasukan perangnya ulama. Lah, ini anaknya dianiaya begitu luar biasa, dan videonya gobloknya ini ya diviralkan. Ya, ini adalah kerja Allah yang luar biasa untuk menjaga Presiden Jokowi, membuka borok-borok yang ada pada bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik di tangan Presiden 45 benar-benar dapat terwujud menjadi Indonesia emas. Dibukalah Rafael, bapaknya si penganiaya ini ya, sampai yang sebelumnya kata Bang Andi Vicenwenas juga ya, orang hidup hedon, orang hidup pamer kekayaan, seakan-akan ini menjadi tren di dunia media sosial, baik itu di Twitter, di IG, di TikTok apalagi kan gitu ya. Kalau di FB kayaknya kurang, tapi yang banyak di TikTok sama di IG, pamer kekayaan, hidup hedon dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya anak-anak pejabat. Dan juga istri-istri pejabat, bahkan ada pejabatnya. Melalui kasus yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Antara penganiayaan dengan kebobrokan yang ada di dalam tubuh Kementerian Keuangan ini, yang di dalamnya juga termasuk pajak, terbongkarlah kebusukan-kebusukan ini. Kenapa tidak terbongkar? Sebab seperti Gus katakan tadi, di dalam pengantar diskusi, bahwa aparatur negara ini adalah abdi negara, budaknya negara, hidupnya berikrar, bersumpah atas nama Tuhan, mengabdi untuk negara. Gajiannya sudah ditentukan, honornya sudah ditentukan. Begitu juga jabatan, ya, gaji ataupun tunjangan jabatan, tunjangan keluarga sudah ditentukan. Nah, ini semua rakyat Indonesia tahu. Kalau dihitung semuanya itu per bulan ada berapa. Nah, kalau dia pamer memiliki mobil Rubicon dari harga yang termurah 2,2 miliar sampai 2,8 miliar, Gus hanya tahu aja harganya ini ya, Bang John. Ya, mobilnya nggak punya ya, yang punya mobil Gus tambah lebih gede, yaitu bus ya. Kalau main ke rumahnya Bang John ke Jakarta ini. Nah, ini kan gue makul kata anak santri, nggak masuk akal. Gaya hidup, pakaian puluhan juta, pakai cincin blue sape ratusan juta, pakai moge yang harganya hampir miliar ataupun ratusan juta. Sementara gaji rakyat Indonesia ini tahu, nggak masuk akal ini. Nah,
merujuk kepada Presiden kita Pak Jokowi. Sering sekali mencontohkan dalam rapat-rapat pakai baju putih. Bahkan Gus respect setengah mati di saat G20. Presiden-presiden ya dari negara-negara G20 dan juga tamu-tamu VIP pada pakai baju putih niru Presiden Jokowi. Amboi luar biasa. Presiden negara G20 yang kaya raya aja niru gaya hidup Presiden Jokowi, hanya pakai kemeja putih. Lah, ini pejabat masih eselon 3 pamer kekayaan yang begitu dahsyat. Apa yang Anda lakukan ini? Ya, pamer kekayaan, hidup hedonis, sungguh menyakiti rakyat Indonesia. Negeri ini dibentuk oleh founding father kita. Tujuannya tiada lain, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pajak ini, kata narasumber tadi, baik Pak Emil maupun Pak Muhardi, bagaimana yang kaya diberikan kekayaan kelebihan oleh Allah, menjadi pengusaha, mengeluarkan pajak lebih besar, ya, dengan harta kekayaannya ini untuk membantu mereka-mereka yang belum ada kesempatan menjadi kaya atau masih menjadi papa. Inilah pentingnya pajak, sehingga harapan founding father kita ini dapat terwujud dengan pajak ini. Apa? Keadilan sosial. Yang kaya bayar pajak, yang miskin dibantu dengan pajak ini. Untuk pembangunan, untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk tol dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah dari pajak kita. Tetapi apabila para pelaku pajak ya ini tidak amanah, dan juga orang yang diberikan kelebihan oleh Allah masih serakah, tidak mau mengeluarkan pajak, maka apa yang diharapkan oleh founding father kita yang tertuang di dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya ilusi, hanya kata-kata tanpa ada perwujudan. Dengan hancurnya pajak yang dilakukan oleh beberapa oknum. Dan hebatnya lagi, sahabat Indonesia, bukan hanya di perpajakan yang dibongkar oleh netizen. Justru ya, pejabat di pertanahan, berapa gaji mereka? Istri dan anaknya hidup hedon ya, dipamerkan di media sosial, ramai dibicarakan oleh netizen. Ini adalah semuanya kehendak melalui webinar ini ya. Mari, ayo kita sama-sama jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan, wahai rakyat Indonesia. Apapun ada di Indonesia ini, sungai, gunung, kekayaan alam, mineral ya, bahkan emas ya, perak, tembaga, uranium, apapun ada di negeri tercinta ini, bahkan yang sangat dahsyat yaitu ditemukannya nikel, yaitu masa depan daripada dunia otomatik internasional, itu ada di Indonesia. Tergantung kita-kitanya, khususnya para pejabat-pejabat ini, bagaimana bisa menjadi pejabat yang siddiq, tabligh, fatonah, dan amanah. Bukan menjadi pejabat yang mengebiri daripada pajak rakyat. Bukan jadi pejabat yang mengebiri daripada kekayaan alam Indonesia hanya untuk kepentingan dirinya dan golongannya. Mari sama-sama terus kita kawal Presiden Jokowi. Presiden Jokowi adalah kita. Kita adalah Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi bukan nikrat. Presiden Jokowi bukan jenderal. Tapi Presiden Jokowi adalah rakyat biasa seperti kita-kita ini. Dengan takdir dan kehendak Allah, ditakdirkan menjadi presiden untuk memperbaiki Indonesia.
Jangan coba-coba untuk mengkhianati orang yang ikhlas seperti Presiden Jokowi. Pasti bala akan keluar. Pasti akan diwujudkan, ditampilkan oleh Allah apabila Anda berkhianat, wahai pejabat-pejabat ya, kepada presiden yang ikhlas seperti Presiden Jokowi ini. Demikian dari kami. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kebenaran dari kami secara pribadi maupun para narasumber, semata-mata dari Allah yang maha benar. Apabila ada kesalahan dan kehilafannya, mohon dimaafkan, karena manusia tempat salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Toleransi yes, intoleransi no way. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.